はい、皆さん、こんにちは。はじめまして。私の名前はサムサンファデラジス。13ヨパクラスです。今回テーマは温泉旅館です。発表、発表したいと思います。Onsen ryokan. Apa itu onsen ryokan? Onsen ryokan adalah penginapan yang menyediakan fasilitas pemandian air panas. Ryokan sendiri adalah penginapan dengan fasilitas dan bangunan berarsitektur Jepang. Sedangkan onsen adalah istilah bahasa Jepang untuk sumber air panas dan tempat mandi berendam dengan air panas yang keluar dari perut bumi. Asal-usul. Dulu para biksu di Nara membangun akomodasi pada zaman Nara sekitar 710 sampai 794 Masehi secara gratis untuk melindungi keselamatan para pelancong dan sama sekali tidak ditunjukkan untuk tujuan wisata ke Jepang. Setelah itu, penginapan untuk perjalanan beribadah ini berubah menjadi honjin atau tempat daimyo menetap. Pertemuan penginapan bersama dengan pertamanya jalan dan hatago, tempat orang biasa tinggal. Ketersediaan akomodasi pun meningkat secara drastis pada periode Edo. Sebaliknya, hotel-hotel di Jepang adalah akomodasi bagi orang-orang barat dari akhir zaman Edo hingga zaman Meiji. Sehingga seluruh Jepang banyak berubah sejak sakoku atau kebijakan menutup diri dari negara asing menjadi negara yang terbuka. Asal mula hotel di Jepang adalah Hotel Yokohama di Yokohama, Kanagawa yang dibuka pada tahun 860. Selanjutnya, mari lebih mengenal tentang onsen ryokan. Pertama, mari kita lihat tentang pelayanan tamu. Ryokan memberikan pelayanan tamu dengan sangat mendetail. Pelayanan tamu merupakan tanggung jawab manajer wanita ryokan yang disebut okami. Wanita yang menjadi okami umumnya adalah istri pemilik ryokan atau wanita pemilik ryokan. Ryokan mewah atau ryokan yang mengenakan tradisi pelayanan tamu dilakukan oleh pegawai wanita yang disebut nakai. Staf ryokan mengenakan pakaian tradisional Jepang, termasuk kimono yang dikenakan okami dan nakai. Tamu yang menginap tidur di atas futon yang digelar setelah tamu selesai makan malam. Setelah tamu sedang tidak berada di kamar, nakai menyiapkan futon untuk tamu beristirahat keesokan paginya. Wanita pegawai ryokan akan menanggung dan menyimpan kembali futon ketika tamu sedang makan pagi. Selanjutnya mari lihat ke kamar tidur khas Jepang. Di lantai kamar khas Jepang pasti ditutupi dengan tatami. Tatami adalah lantai tradisional yang digunakan di Jepang berupa tikar persegi panjang sekitar 1,8 meter x 0,9 meter dengan inti yang terbuat dari batang padi terkompresi dan tatami omote terbuat dari igusa, sejenis rumput. Tatami ini diletakkan di kamar-kamar di sebagian besar ryokan. Kamu juga harus melepas sepatu, karena tentu saja kamu harus bersantai dengan kaki telanjang di kamar tatami, atau bisa juga menggunakan sandal ruangan yang disediakan. Jadi ketika kamu masuki ruang tamu, lepas sepatu dan sandal di depan ruang utama. Selain itu, disarankan untuk mengatur sepatu dan sandal yang dilepas pada saat itu agar tetap terlihat rapi. Jika kamu melihat dengan cermat, kamar bergaya Jepang akan terlihat bahwa banyak kertas digunakan di dalam ruangan, seperti shoji, sekat, fusuma atau pintu geser, wallpaper, kap lampu, dan sebagainya. Karena itu kertas mudah dirobek atau sulit dibersihkan jika kotor. Jadi tolong gunakan kamar ryokan dengan hati-hati. Jika kamu tidak sengaja merusak atau menodai mereka, beritahu staf ryokan. Pada dasarnya, kamu sah-sah saja menggunakan futon atau kasur lipat yang digunakan selama waktu tidur tanpa melipatnya kembali. Tetapi tetap jangan lupa untuk menginformasikan kepada staf ryokan jika membuatnya kotor. Selain kamar khas Jepang, di dalam ryokan juga terdapat ruang makan bersama. Di sebagian ryokan, makan malam dan makan pagi dihidangkan di ruang makan bersama atau ruang pesta.
Pada jam makan yang telah diumumkan sebelumnya, di ruang makan bersama sering dilangsungkan pertunjukan atau karaoke untuk para tamu. Sebagian ryokan juga memiliki ruangan untuk bermain tenis meja. Sebuah meja terdapat di tengah-tengah ruang kamar tidur tamu. Di atas meja ini, tamu dapat membuat teh atau hidangan makan malam dan sarapan dihidangkan di atas meja tersebut, kecuali bila hidangan makan disajikan di ruang makan bersama. Selanjutnya, dalam hal berpakaian, sebagian besar ryokan dilengkapi dengan yukata sebagai baju tidur. Anda dapat mengenakan yukata kapan saja selama Anda tinggal di ryokan. Anda bisa memakainya di dalam dan bahkan bisa pergi jalan-jalan memakai yukata di kota. Yukata adalah sejenis kimono tradisional Jepang yang merupakan pakaian untuk mandi di zaman kuno. Yukata menjadi banyak digunakan dalam tujuan menyerap kelembaban kulit dengan memakainya setelah mandi dari sekitar era Azuchi Momoyama. Sekarang, popularitas yukata tidak main-main di kalangan turis saat wisata ke Jepang. Di kota-kota atau spot wisata lainnya, penyewaan yukata juga sudah menjamur. Ada aturan tentang cara mengenakan yukata. Pertama, ganti pakaian Anda dengan yukata selama Anda tinggal. Kedua, silakan gunakan yukata sebagai piyama atau bisa keluar dari kamar dengan menggunakan yukata tersebut. Juga ada chabaori, jubah luar untuk dipakai di atas yukata selama musim gugur hingga musim semi. Berbicara tentang makan malam dan sarapan, mari bahas makanan yang ada di ryokan. Pertama untuk makan malam adalah kaiseki. Kaiseki adalah makanan tradisional Jepang dengan berbagai macam hidangan. Kaiseki biasanya disajikan pada makan malam dengan 6 hingga 15 hidangan. Dimulai dengan makanan pembuka. Dilanjut berikutnya adalah sup bening, daging atau ikan bakar, sayuran kukus, hot pot, nasi, sup miso, dan acar Jepang atau sukemono. Disajikan di air makan dan juga ada buah-buahan atau jelly disajikan untuk pencuci mulut. Untuk sarapan biasanya berupa nasi, sup miso, ikan bakar, dan acar Jepang. Sarapan juga dilengkapi dengan nori atau rumput laut kering untuk dimakan bersama nasi. Beberapa ryokan menyajikan sarapan khusus mereka sendiri yang menghidangkan hidangan lokal. Beberapa ryokan juga menawarkan sarapan ala barat, meskipun ini harus dipesan lebih dulu onsen. Biasanya, onsen terdapat di sekitar sumber mata air panas. Di atas sumber mata air panas tersebut, dibangun ryokan yang menjadikan onsen salah satu fasilitas di dalamnya. Pengunjung akan diberikan yukata untuk dikenakan dari kamar ke onsen. Tak hanya itu, kini onsen juga bisa ditemui di beberapa hotel modern yang ada di Jepang. Mereka juga menyediakan onsen, salah satu fasilitas andalan untuk menarik para wisatawan. Beberapa penginapan menyediakan onsen secara cuma-cuma alias gratis, tapi tidak jarang juga penginapan baik yang tradisional maupun modern mematok harga masuk ke onsen yang dimilikinya. Harga bervariasi dari 500 yen hingga 1000 yen. Sebelum merendam, mereka akan membilas tubuhnya terlebih dahulu agar mereka memasuki onsen dengan badan yang bersih. Air yang digunakan di pemandian ini berasal dari sumber alam, yaitu dari area vulkanik. Suhu airnya biasanya di atas 25 derajat Celcius. Selanjutnya, mari kita bahas tipe-tipe onsen di Jepang. Pertama ada Kashikiri Buru, merupakan onsen yang bersifat personal. Onsen jenis ini biasanya disewakan untuk 40 hingga 60 menit dengan harga sekitar 2000 yen. Ada juga Kazoku Buru yang dapat digunakan oleh satu orang hingga maksimal 4 orang. Ada juga Konyoku atau juga onsen untuk bersama. Di sini, wanita maupun pria dapat berendam di onsen yang sama. Biasanya wanita diperbolehkan menggunakan handuk ketika berjalan masuk ke onsen dari tempat ganti bajunya. Yang terada Rotenburo merupakan onsen yang terletak di tempat terbuka. Berendam di Rotenburo merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Kamu dapat berendam di air panas sambil dikelilingi pegunungan, hutan, dan pemandangan alam lainnya. Setelah membahas tipe-tipe onsen, kita juga harus mematuhi aturan yang ada di onsen. Salah satunya adalah mencopot alas kaki. Kita juga tidak boleh memakai pakaian saat berendam. Lalu kita harus membersihkan badan sebelum berendam di bak air panas, lalu mengeringkan badan ketika sudah selesai. Kita juga tidak boleh membawa handphone ke dalam onsen. Selain itu, dianjurkan juga untuk mengunci rambut bagi yang mempunyai rambut panjang. Kita juga tidak boleh berenang meski kolamnya luas. Kita juga tidak boleh mandi di onsen. Lalu dilarang masuk ke dalam bak air hangat sebelum membersihkan badan. Juga dilarang berlarian di ruang pemandian. Lalu kebanyakan
onsen juga memberikan larangan untuk membawa alkohol ke dalam onsennya. Lalu ada juga beberapa orang yang dilarang atau tidak dianjurkan untuk masuk ke onsen. Pertama, untuk orang yang memiliki tato. Di Jepang, yang memiliki tato identik dengan organisasi kriminal, sehingga tato sekecil dan seimut apapun bisa membuat Anda ditolak masuk onsen. Yang kedua adalah orang sakit. Orang yang memiliki riwayat penyakit jantung, ginjal, dan paru-paru sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan untuk berkunjung ke onsen. Orang yang sedang demam juga dilarang masuk ke onsen. Selanjutnya, ada juga orang yang dalam kondisi mabuk. Hal ini dikarenakan orang yang mabuk berpotensi untuk terjatuh dan tenggelam saat berada di bak. Selain itu, suhu pemandian juga menyebabkan penurunan tekanan darah dan aritmia yang dapat berakibat fatal. Lalu yang terakhir, orang yang berdarah atau wanita yang sedang datang bulan. Hal ini untuk mencegah terjadinya infeksi dan menjaga kebersihan onsen. Setelah membahas fasilitas ryokan, bahas juga tentang kisaran harga untuk ryokan. Pada umumnya, tarif untuk satu malam di ryokan lebih mahal daripada di hotel. Ini mungkin karena pelayanan yang diberikan sangat baik dan berbeda dengan hotel-hotel lain. Tarifnya itu sekitar 15.000 sampai 25.000 yen per orang, atau sekitar 600 sampai 2 juta rupiah per orang. Dari penjaga ryokan ini sangat personal, karena mereka akan menyiapkan tempat tidur, makanan halal jika diminta, bahkan mereka akan menunjukkan tempat wisata terdekat hingga tempat terbaik untuk melihat sunset. Hai minasan, watashi kara 発表は以上です。ご清聴ありがとうございます。